ngendika bahwa begini ketemu di gunung itu di lembah di gunung Uhud atau di gunung-gunung, saya tidak tahu tepatnya, tapi kalimat yang pasti itu adalah yang dinisbatkan kepada Rasulullah itu adalah sungguh ada satu kebijaksanaan dari puisi-puisimu, yang dimaksud itu penyair. Jadi bagaimana posisi penyair di dalam hasanah Islam itu yang ada disebutkan di dalam Al-Quran itu ada surat yang berjudul para penyair atau penyair. Dan di dalam Al-Quran itu ada dua macam penyair, yaitu penyair yang hanya di lembah-lembah angan-angan, jadi penyair memakai kalimat saya mengarahkan kepada kekosongan dan kesia-siaan. Tapi ada juga disebut itu sebagai penyairnya Allah, penyairnya Rasulullah, yaitu yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, dan juga karena Kanjeng Nabi ngendika bahwa di balik lisan penyair itu semuanya ada kebaikan. Maka saya sebagai penyair yang kecil, penyair kecil coba memberikan satu respon terhadap Masyatul Mustafa ini menjadi tema hari ini. Saya akan bacakan karena ini tema ngaji cinta, jadi saya sedang jatuh cinta dengan perempuan yang jadi saya anggap sangat serius dampaknya. Dan di balik puisi saya ini pastinya ada kandungan juga makna keagamaan, karena saya tidak bisa melepaskan itu dari ketuhanan. Jadi dalam hal tentang cinta itu ayo kita kembalikan soal kembali kepada tauhid Allah. Jadi walaupun cinta itu manusia ya, mahabbah itu sebenarnya nggak bisa dinisbatkan kepada manusia ya, hanya kepada Allah dan Rasulullah tentunya. Tapi ini adalah upaya kecil yang jadi istimewa saya, karena saya menulis itu di sini di kafe ini. Saya bilang sama Ican bahwa aku mau nulis semalaman di sini, besok hasilnya apa apapun itu. Jadi saya menyebutnya, judulnya puisi kerinduan romansa alkemis. Jadi kami punya istilah bersama, yaitu My Chemical Romance atau romansa. My Chemical Romance itu inspirasi lagu Chemical Romance, tapi kita mainkan karena kita penyair bersepakat My Chemical Romance. Kerinduan romansa alkemis. Ada banyak nuansa agama di sini, tapi ini umum ya. Jadi kerinduan romansa alkemis teruntuk Claudia Olivia tercinta. Bismillah Claudia, wahai kekasih yang menyalakan nadiku. Alhamdulillah Claudia, segala puji kepada Tuhan yang mencipta puisi terbesar bernama alam raya. Salam dari kedalaman batin mengalir kepada Muhammad sang Nabi, pelindung para penyair, satu-satunya insan berjiwa indah, cermin bening keindahan tiap-tiap ciptaan. Puisi, ruang pertemuan hati ke hati, arah kiblat segala langkah, mihrab titik tegak sholat kita. Meski tak selalu tertangkap utuh, tetap tersimpan dalam setengah jejak, menjadi mutlak di jalan yang kita tempuh. Di dalam hidupku puisi adalah cinta, mengalir di urat darah, menjadi telaga bening, tempat jiwaku pernah terselamatkan, tempat aku berwudu dari letih perang kenyataan. Dan kau Claudia, urat nadi dalam darah cintaku, adalah penyuling luhur pertama dari telaga-telaga puisiku ini, yang menyentuh kata sebelum jadi makna, yang meniupkan hidup pada nyawaku yang nyaris padam. Sebab puisi adalah doa dalam bentuk paling agung, dan para penyair sang alkemis jiwa manusia, alkemis kebahagiaan ataupun alkemis kesakitan, cinta sebagai laboratorium rahasia jiwa. Renungannya adalah peristiwa demi peristiwa, detik demi detik kejadian di hadapan sejarah yang belum tentu selesai dilintasi masa depan melampaui waktu yang akan datang. Puisi, panggilan hati, dialog cinta, percakapan yang tak ditentukan siapapun kecuali kita berdua. Namun satu hal yang selalu benar, biarkan Tuhan menjadi pihak ketiga dalam cinta kita, Claudia.
Melalui pertemuan hati yang dijelmakan oleh kata-kata, bahasa menjadi berlimpah, kesadaran menanjak menuju puncak pemaknaan hidup, menjadi wujud zakat dan sedekah hati kita berdua kepada kehidupan. Subhanallah, puisi menghijaukan perasaan kita dari segala yang serakah, brutal, merusak, dari bising mesin kapitalisme yang tak manusiawi, dan modernitas yang mengancam segala ketenangan dan merongrong kebahagiaan manusia. Puisi mengembalikan keteduhan ke kebun-kebun, desa-desa, ke gunung-gunung, ke hutan hujan tropis yang menyimpan asal mula sunyi segala makna. Zaman melaju terlampau cepat, maka kita harus terus setia kepada puisi, perbendaharaan kekal utama jiwa penyair yang meniupkan hidup di tengah kebebasan, pemberontakan, dan perjalanan rohani menuju kemerdekaan. Dan rindu kita kalau dia adalah rindu untuk kembali kepada puisi yang menyatukan kita dengan hidup, dengan alam, dengan Tuhan, dan dengan getaran batin sesama manusia. Allahu Akbar. Kerinduan yang kita butuhkan adalah kembali kepada puisi. Masya Allah. Terima kasih puisi yang menghadiahkan aku kepadamu dan menghadiahkan engkau kepadaku, untuk kemudian mempersembahkan jiwa kita berdua bersatu di hadapan gelanggang kehidupan, juga di kehidupan yang akan datang, jannah alam keabadian 2025, 13 Desember 2025 di New Tahun. Jadi saya merangkum catatan di sini, saya artikan tadi. Jadi ada catatan dari maksud puisi ini sehingga bisa dimengerti dari kalimat-kalimat saya yang mengandung banyak metafor. Jadi puisi ini pada hakikatnya adalah munajat rohani di mana cinta manusia juga disebutkan sebagai jalan retorika menuju Allah, bukan sebagai tujuan. Jadi di dalam tradisi tasawuf, cinta atau mahabbah kepada Allah Ta'ala ataupun cinta itu sendiri, itu berdiri sendiri, dia selalu tidak pernah berdiri sendiri, yang selalu berfungsi menjadi jembatan kepada yang maha tinggi, kepada yang maha indah, yang maha dicintai. Sebagaimana belajar Robiah atau Iyah, bahkan juga soal cinta sejati itu tidak berhenti pada makhluk, melainkan menuju menyucikan hati dari selain Allah, ya, dari pamrih surga, neraka. Dalam puisi ini saat saya menulis sosok Rabi ini bukan sekedar kasih jasmani, melainkan cermin tajali atau yang saya sebut tadi sebagai pantulan keindahan ilahi yang menuntun jiwa saya sebagai penyair untuk kembali kepada asalnya. Jadi bentuk tajali hilah, wujud keindahan pantulan keindahan Allah Ta'ala yang menuju kepada puisi diposisikan sebagai doa yang paling halus. Ini sejalan dengan pandangan Jalaluddin Rumi bahwa puisi itu adalah dzikir qalbu atau dzikir hati. Jadi tidak selalu berbunyi secara lafaz kalimat-kalimat, tetapi bergetar di kesadaran batin kita di kesadaran batin. Ketika saya menyebut puisi di kata mihrab dan kiblat, itu menandakan bahwa segala gerak cinta harus diarahkan kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan, agar tidak tergelincir menjadi sekedar nafsu dan kepemilikan ego menguasai antar manusia. Nah, konsep alkemi, bisa menyebut alkemi di sini adalah alkemi itu adalah sebuah ilmu kuno di mana dia meramu ilmu-ilmu dunia menjadi yang sehingga dia bisa membuat unsur ini, dicampur unsur ini menjadi emas. Jadi suatu ilmu kuno yang bisa menciptakan senyawa paling mahal atau senyawa paling berharga di peradaban manusia. Itu konsep alkemi. Tapi sebenarnya sudah dijawab oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Binatus Sa'adah bahwa itu artinya kimia kebahagiaan. Jadi ada rahasia-rahasia kebahagiaan itu di dalam kitab itu. Itu tipis tapi luar biasa kitabnya. Jadi konsep alkemi ini saya menyebutnya sebagai proses dalam tafkiyatun nafs. Jadi soal penderitaan, rindu, luka dan cinta ini diramu, dipanaskan di dalam laboratorium dan sehingga itu berubah menjadi hikmah dan kesadaran bagi kita. Ini
ini kalau Ibnu Arabi menyebutnya sebagai insanul kamil atau manusia yang memurnikan cintanya selalu sehingga sanggup mencintai makhluk tapi tanpa kehilangan Tuhan. Saya menyebutkan Tuhan di balik setiap perkara. Ketegasan puisi ini saya menulisnya sebagai pada nasihat ini yang paling penting. Biarkan Tuhan menjadi pihak ketiga dalam cinta. Rano perkara liya Gusti Allah sebagai pihak ketiga. Dalam tasawuf ini adalah prinsip tauhid relasional atau bahwa cinta manusia itu akan berujung rapuh dan kecewa ketika kita tidak nisbatkan atau kita tidak ketika Allah tidak hadir sebagai pusat, sebagai tujuan, tidak sebagai goal. Jadi ketika Allah dihadirkan, cinta menjadi ibadah. Gitu. Bahwa hidup itu ibadah, rindu menjadi zikir dan pertemuan demi pertemuan dan kekasih itu adalah amanah rohani yang harus kita jaga. Sementara saya menyebut kritik terhadap kapitalisme, kepada modernitas, kebisingan zaman, dan juga semua itu bukanlah sikap anti dunia, tapi juga ada kesadaran tentang zuhud yang sadar, atau zuhud sadar itu bahwa kita boleh kita itu hidup tidak diperbudak oleh dunia, menempatkan dunia di dalam tangan saja, jangan di hati. Itu Syabdul Qadir Jailani pernah mengutip itu di kitabnya. Jadi puisi dalam konteks ini saya memposisikannya sebagai khalwat batin atau ruang sunyi yang mengembalikan manusia kembali kepada fitrah. Nah, kerinduan yang disebutkan bukan nostalgia romantik, bukan kemenye-menye cinta manusia, tapi syokil awal atau kerinduan asal mula, atau jadi kerinduan roh kepada Tuhannya, atau kepada alam sebagai ayat, kepada sesama manusia sebagai amanah ukhuwah. Iya, Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa rindu adalah tanda hidupnya hati. Kalau tidak ada rasa kangen, rasa rindu kepada itu tanda jauhnya manusia dari Allah Ta'ala, gitu Tuhan. Maka pesan ilahiyah puisi ini, di dalam puisi tadi yang satu itu ada beberapa hal yang dirumuskan. Itu satu, cintailah manusia tapi jangan lepaskan Tuhan, atau jangan lepaskan Tuhan. Gunakan kata puisi dan jangan sebagai jalan penyucian hati, dan ini jalan saya adalah jalan kepenyairan, adalah soal satu safar membuka bahasa, kemudian menyusun yang menjadi baru, kemudian jadikan cinta sebagai zakat jiwa, sedekah hati, sedekah mana, jadi memberi, menyucikan, kemudian membebaskan, dan itu kembalikan kepada puisi yang menjadi bahasa doa tadi. Dan di dalam puisi itu aku menulisnya bisa di sana roh kita untuk belajar mengingatkan. Ya, semuanya puisi, kitab suci itu poetik, semua puisi. Maka dasar tidak terbantahkan. Puisi ini adalah mengajarkan saya menuju jannah atau surga bersama. Ini tidak selalu langkah-langkah keras, tapi juga kesadaran batin yang halus di kesadaran batin, kemudian dimana cinta, bahasa, dan iman bertemu di dalam satu titik, yakni di titik kehadiran Allah di setiap hati kita yang sempit. Begitu yang saya tulis di hari ini, menandai momentum politik atau peristiwa politik yang terjadi di kafe ini kecil ini, yang intim ini, juga kita bisa berkumpul di sini karena digerakkan hatinya lewat tresno dan rasa saling kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Lek Reki. Jadi tadi Lek Reki membacakan puisinya ya, itu indah. Terus angel ya ketika kita menanggapi dan sebagainya, karena Lek Reki kan memang orang sastra, beda karo aku kan.